Halo Putra, apa kabar? Halo, Gimana kabarnya? sehat? Sehat. Ya, kemarin kita udah ketemu ya. Kita kemarin main origami bareng ya kan. Nah, sekarang Mas mau coba sesuatu yang beda nih. Ada hal yang lain. Tapi Mas mau denger cerita Putra dulu. Sekarang masih sekolah kan? Masih Kelas berapa sih? 7 SMP. Kelas 7 SMP. Eh, Sekolahnya online atau offline? Online kadang-kadang Kadang offline ya. Di dalam kelas juga. Ya. Kalau online juga Zoom ya? enggak langsung. Enggak. Enggak. Biasa. Kamu kalau di kelas tuh termasuknya anak yang aktif bertanya atau Enggak. biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Tidak tertarik untuk bertanya. Ya, malas aja. Merasa Malu. ini malu. Eh, Terus kalau kamu ada sesuatu yang nggak kamu ngerti, itu gimana kamu? Tanya ke teman. Tanya ke teman. Oke. Eh, Berhubungan tentang itu, Mas punya cerita nih. Berhubungan tentang itu, Mas punya cerita nih. Ya, Apa nih? sebuah kisah tentang kok hilang. Nah, ada cerita tentang melon dan lemon. Melon dan lemon. Nah, ya. Lemon ini dia adalah anak yang selalu ingin tahu. Dia anak yang selalu bertanya, dia selalu ingin belajar, haus akan ilmu ya. Jadi setiap dia nemu sesuatu yang tidak dia ngerti, dia bertanya. Dia mencari jawaban, bisa dari buku, bisa dari tanya ke orang, ada nyamuk. Bisa dari tanya ke orang, bisa juga dia eksperimen langsung. Pokoknya dia berusaha mencari jawaban gitu ya. Sementara Lemon, dia anak yang bodoh amat. Dia anak yang apa? Kalau dia nggak tahu, ya udah ada temannya yang tahu, dia tinggal tanya. Ya kan? Lemon selalu merasa baik-baik saja karena dia selalu bersama Melon. Suatu ketika, Melon dan Lemon dia hendak pergi ke sebuah hutan. Ya, lihat ya. Ini gambar apa? Hutan. Nah, Melon dan Lemon dia pergi ke sebuah hutan. Di tengah-tengah perjalanan, dia ketemu dengan bapak-bapak. Nah, bapak-bapak warna merah ini. Kelihatan nggak gambar Mas? Sana. Lihat ini aja. Iya. Dia ketemu bapak-bapak ini. Hei, bapak-bapak ngomong. Kalian mau kemana? Kami mau ke hutan. Kami mau mencari harta karun di sana. Ah, kalian orang yang ke-1000 datang ke sini. Kalian pasti pendatang baru ya? Iya. Hutan ini sangat berbahaya. Hutan ini penuh dengan binatang buas dan jebakan. Ya, ya. Hutan ini berbahaya, penuh banyak binatang buas dan jebakan. Banyak orang yang sudah masuk tidak bisa keluar. Tapi aku adalah orang yang tinggal di sini. Aku hafal betul dengan tempat ini. Wah, Melon bertanya, kalau begitu, apakah kamu mau mengajari kami bagaimana tips supaya selamat dari hutan ini? Tentu saja, ikut aku. Lalu Melon warna hijau ya. Melon berkata kepada Lemon, hei Lemon, ayo kita ikuti bapak itu. Kita belajar bagaimana cara selamat dari hutan ini. Ah, kau saja, kata Lemon. Kau saja, aku tidak ingin mendengar ocehan bapak itu. Aku mengantuk. Nanti aku ngikut kamu aja. Nah, ikut. Ah, kau ini baiklah. Akhirnya si Melon dan si bapak dia berdiskusi, dia ngobrol. Bapak menerangkan bagaimana tips and trick supaya bisa lolos dari hutan ini. Dia mendengarkan, ingat baik-baik. Jika kamu bertemu singa, jangan langsung lari, jangan panik, karena jika kamu lari, dia akan menganggap kamu sebagai mangsanya. Melon benar-benar mengingat pesan bapak itu, dan akhirnya Melon dan Lemon mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di awal perjalanan mereka baik-baik saja, mereka terhindar dari bahaya, mereka menghindari tempat-tempat binatang buas. Namun suatu ketika muncullah seekor singa.
muncullah seekor singa. Nah, Melon ingat betul dengan pesan bapak. Melon ingat betul dengan pesan bapak. Apa pesan bapak tadi? Kalau berhati-hati. Dan kalau ada singa, kita harus diam-diam. Kalau lari kita akan dianggap seperti mangsa. Ya, betul. Melon mengingat pesan bapak itu. Tapi Lemon, dia tadi kan tidak mendengarkan. Dia cuek, dia asik sendiri. Akhirnya dia begitu lihat singa, dia lari, dia panik. Wah, singa pun mengejar Lemon. Aduh, nyangkut. Singa pun mengejar Lemon. Tududududu. Nah, akhirnya Lemon dan Melon terpisah di tengah hutan. Akhirnya Melon dan Lemon terpisah. Akhirnya Melon dan Lemon terpisah di tengah hutan. Lemon sendirian dan Melon sendirian. Gas, depan. Namun Melon dia berhasil lolos karena dia sudah mengikuti arahan dari bapak tadi. Dia berhasil lolos selamat dari hutan meskipun dia tidak bisa menemukan harta karun. Sementara Lemon dia tertinggal di hutan, dia kebingungan dan sampai sekarang kondisinya tidak diketahui. Tamat. Sekarang apa pesan moral yang bisa kamu dapat dari cerita ini? Kita harus mendengarkan nasihat orang lain dan tidak peduli. Iya, betul, betul. Ada lagi? Nope. Bagaimana sikap Melon ini? Dia ketika dia tidak tahu apa-apa, apa yang dia lakukan? Tanya kepada si bapak. Ya, bertanya. Dia mencari informasi bagaimana supaya jalannya bisa sukses, supaya dia bisa berhasil selamat dari hutan ini. Lalu bagaimana sikap Lemon? Sikap Lemon tadi gimana? Cuek. Cuek. Ya. Dia bodoh amat. Dia kan tadi cuman ngikut Melon aja. Dia berpikir Melon bisa melindunginya karena Melon tahu segalanya. Tapi gimana jadinya jika Melon dan Lemon terpisah? Gimana jadinya jika Melon dan Lemon terpisah? Si Lemon Lemon kebingungan, tapi Melon bisa mengatasi masalahnya, ya kan? Nah, jadi jika kamu mengalami kesulitan, kebingungan di dalam kelas, cobalah untuk bertanya. Anggap ini tuh untuk kebaikan dirimu sendiri. Apakah dengan bertanya ada kerugiannya? Tidak. Tidak ada kan? Justru ada manfaatnya. Tapi jika kamu bingung, tidak ingin bertanya, maka akan yang rugi kamu sendiri, bukan temanmu. Ya kan? Inti pesan moralnya apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, itu dia. Mas harap kamu bisa benar-benar mengambil hikmah dari cerita ini ya. Nah, jadi setiap kalau gurumu bertanya, gurumu menawarkan pertanyaan itu bukan karena guru yang butuh, tapi karena kamu yang butuh sebuah jawaban. Ya. Jadi kalau misal di dalam kelas, gurumu nawarin, ayo anak-anak siapa yang bertanya? Kebetulan kamu lagi bingung nih. Kamu harus apa? Bertanya. Oke. Janji ya, kalau kamu bingung, tanya aja sama guru. Janji? Pak, sip. Yonde iru